Wakil Menteri Investasi Yulia Tanjung mengatakan bahwa 400 investor asing antri masuk ke IKN. Kita lihat beritanya. Yulio saudara menambahkan sudah ada 400 investor asing yang tengah mengurus perizinan untuk proyek di IKN. Menurut Yulio, investasi atau investor asing itu berasal dari sektor renewable energy atau energi terbarukan. Namun Yulio enggan menyebut asal dan siapa investor asing tersebut yang akan ikut menggarap proyek IKN. Yang untuk 400 lebih investor ya, letter of intent ya Pak? Ya, letter of intent. Jadi itu minat serius dari investor. Jadi itu kan perlu ini percepatan fasilitasi. Jadi itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa eksekusi segera. Jadi itu kan ada di dalam sistem. Jadi ya kami juga harus lihat sistem. Tapi renewable energy itu sudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasinya, juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya. Oke, itu bukan hanya LOI? Bukan, kalau itu sudah tahap perizinan. Oke. Ya, mereka sudah masuk di tahap perizinan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bilang pemerintah memberi kewenangan kepada otorita IKN untuk menarik investor baik dalam negeri maupun juga luar negeri. Jokowi pastikan penggunaan APBN hanya untuk kawasan inti atau kawasan pemerintahan di IKN, sementara sisanya dari investor. IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Ya, itulah berita mengenai dari Wakil Menteri Investasi yang mengatakan bahwa 400 investor asing itu sudah antri dan sudah proses ya, di dalam proses perizinan ya, sudah tahap untuk urus izin di IKN. Sungguh luar biasa. Tentunya hal ini sungguh menampar para pembenci Jokowi seperti Amin Rais yang mengatakan bahwa tidak akan ada investor asing. Ternyata sudah ada 400. Ini yang mengatakan atau yang berbicara ini bukan Pak Jokowi, namun adalah Wakil Menteri Investasi yakni Yulio Tanjung yang baru saja dilantik ya oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ya, ini adalah dulunya adalah dari BKPM ya, sekarang menjadi Wakil Menteri Investasi dan dia meyakini tentunya sudah punya data ya, 400 investor asing siap masuk ke IKN begitu ya, mantap. Sebelumnya Rocky Gerung mengatakan bahwa IKN tidak mempunyai investor asing dan tentu saja dikatakan Pak Jokowi adalah bohong dan bajingan tolol. Sungguh orang-orang bejat yang tidak punya moral kepada seorang pemimpin saja, tidak punya adab dan sopan santun, apalagi kepada sesama. Pasti anjing ini orang ya. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu, saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang nol, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Karena saya menganalisis itu. Kalau saya pergi ke luar negeri, ke segala macam, ngomong dengan nggak ada satupun investor yang akan masuk. Tapi kan ini data yang saya peroleh itu. Dibandingkan dengan data yang diinginkan oleh pemerintah untuk menyulap headline. 1.200 MOU sudah diteken. Itu MOU. Dan batal semua kan. Jadi Bahlil berbohong dari awal. Disuruh berbohong oleh Jokowi. Itu dasarnya.
Jadi saya tidak berbohong waktu saya bilang bahwa ini bakal gagal karena tidak ada investor. Saya mengkritik IKN. Ya, sebetulnya untuk investor itu kan untuk lingkaran 2. Kalau ring 1 atau lingkungan pertama itu kan pemerintah ya, gedung-gedung pemerintah seperti istana, menteri dan sebagainya, di gedung DPR, kemudian ada gedung TNI, itu lingkungan 1. Mestinya tidak boleh dong ada investor masuk, seperti disampaikan oleh Pak Jokowi. Baru nanti kalau sudah di lingkungan luar atau ring 2, itu baru saja investor asing. Kalau lingkungan pertama misalnya istana, kemudian gedung DPR, MPR, kemudian gedung menteri-menteri, kok dari investor? Kalau dari investor asing semuanya, waduh, bagaimana nanti? Tidak ada rahasia dong buat istana negara, gedung pemerintahan, gitu. Oleh karenanya seperti disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa untuk investor asing tentu adalah di luar daripada ring 1 ya. Begitu ya, atau lingkungan 1 yang di situ ada kantor pemerintahannya. Selain Rocky Gerung, Amin Rais juga mengatakan kalau IKN Nusantara ini bakal mangkrak dikarenakan tidak ada investor asing. Seperti disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa investor asing diperbolehkan tetapi di luar daripada institusi gedung-gedung pemerintah, begitu ya. Kalau dalam pemerintahan ya tidak boleh dong, akan ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh investor asing. Begitu yang ya. Dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, ini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah, saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN, di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana. Itulah kecurigaan Amin Rais dan mengatakan bahwa Pak Jokowi bohong dikarenakan tidak berkantor di bulan Juli, padahal kenyataannya ini masih bulan Juli. Dan ya Ali Muchtar Ngabalin mengatakan bahwa Pak Jokowi pasti atau dipastikan akan berkantor di IKN di akhir bulan Juli. Kita dengar pernyataan Ali Muchtar Ngabalin. Abang, mengenai IKN, Bang, ini kan kemarin Pak Jokowi bilang bahwa kayaknya Juli pesimis untuk berkantor di sana. Ini menimbulkan kekhawatiran. Baru tanggal 16. Kami hari Senin pagi baru tiba Jakarta dari IKN. Ini hari ada anak-anak KSP, Seknek, PUPR, Sekap sudah mendarat lagi di IKN. Ini hari tanggal 17. Akhir Juli clear bisa berkantor. Tapi sebelumnya Kementerian PUPR juga mengatakan bahwa air dan listrik akan masuk. Sudah, kalau air listrik sudah diinstal. Ini cuma 6-5 hari belakangan ini kan hujan. Sama sekali orang nggak bisa kerja. Jadi Pak Jokowi akhir Juli ini bisa berkantor di sana. Kalau Allah menghendaki baik dan ini tidak ada halangan, tidak hujan. Karena kami kemarin ke Senin kemarin datang ini hujan. Dan 2 hari sama sekali tidak bisa kerja. Jadi kalau sampai akhir Juli ini tidak hujan, kemudian install listrik, airnya sudah jalan. Karena kantor presiden, aduh, nanti saya bagi foto-fotonya, bagus-bagus. Sudah kelar semua. Jadi ya orang banyak bicara tapi dia tidak mengerti, dia tidak tahu, dia tidak pernah lihat di situ. Saya yang ke-18 kalinya kemarin ini. Nanti lagi tanggal 13 berangkat lagi.
untuk target investasi di sampai akhir tahun ini kan masih butuh sekitar 48 triliun ya Pak. Semua sarana-sarana inti infrastruktur dasar dari mau berapapun anggaran pendapatan belanja negara untuk tahap pertama ini dibangun. Karena kalau tahap pertama ini sudah kelar, baru tahap kedua. Ini lagi antri loh, orang antri untuk datang. Kemarin saya saja terima 3 Korea, China, sama Emirat. Teman-teman kuliah saya, teman-teman sekolah yang mereka datang. Dan kita berkomunikasi. Jadi dalam banyak hal keren ini barang. Itulah Ali Muhtar Ngabalin yang membantah bahwa Pak Jokowi tetap akan pindah IKN pada akhir Juli dan mengatakan kalau di IKN banyak investor yang sedang ngantri. Sama seperti yang disampaikan oleh Wamen Investasi di mana sudah 400 investor asing yang antri mengurus perizinan untuk masuk di IKN.